seringkali terjadi anak kecil disuruh-suruh. Ini bukan masalah mentalitas belajar adzan, bukan. Jaga kesakralan ibadah. Karena bagaimanapun anak kecil itu ghairu taklif, dia belum terikat hukum. Kesakralan itu harus menjaga kehormatan ya orang yang sudah akil balik. Biarin belajar, jangan. Di dalam sholat tarawih itu disunnahkan, sebab waktunya terpisah dengan sholat isya. Tapi disunahkannya berjamaah. Makanya disunahkan untuk azan dan iqamah. Kebanyakan yang terjadi ya niat sholat tarawih itu bukan karena syariat, tapi karena adat. Meskipun kita hendak sholat dalam kesendirian, tetaplah disunahkan adzan di tempat tersebut. Ketika sedang adzan kita lihat ada orang buta, kita sedang ada orang buta. Kayak adzan dan iqamah dalam keadaan hadas dan junub itu iqamah. Jadi si muadzin itu ketika hendak qomat minta izin imam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sunanuha qabla ad-dukhuli fiha syai'ani. Kesunahan salat sebelum memasuki waktunya, sebelum memasuki salat. Sebelum memulai salat maksud. Itu ada dua perkara, al-adzanu wal iqamatu. Yang pertama adzan, yang kedua iqamah. Al-adzanu fil lughati al-i'lam. Adzan secara bahasa itu artinya pengumuman, pemberitahuan. Wa fi syar'i, dan menurut syariat, zikrun makhsusun adalah zikir yang dikhususkan, syuri'a yang disyariatkan, lil islami, lil i'lami, untuk pemberitahuan, bisolatin mafrudatin, dengan solat yang diwajibkan. Yang dimaksud zikrun maksusun adalah zikir, sebutan-sebutan yang dikhususkan, ya sebagaimana runtutan adzan yang baku, tidak boleh dirubah-rubah. Zikrun maksusun. Wal adzanu wal iqamat masyru'ani. Adzan dan iqamah itu keduanya disyariatkan bil kitabi, dengan dalil Alkitab, Al-Quran, wa sunnati, dan sunnah, hadis, wa ijma'il ummati, dan kesepakatan ulama. Qala ta'ala, Allah ta'ala berfirman, wa idza nadaitum ila shalah, dan ketika dikumandangkan panggilan untuk kalian, yakni adzan, menuju salat. Wa qala subhanahu, dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam ayat yang lain, idza nudiya lis-sholati, ketika dikumandangkan lis-sholati, untuk sholat. Wal akhbaru, dan hadis, riwayat-riwayat, fi dzalika, dalam perkara adzan dan iqamah, katsiratun, itu banyak. Minha, diantaranya haditsun Malik bin Huwairits radhiyallahu anhu. Qala, ia berkata, qala, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza hadarat as-salatu falyu'adzin lakum ahadukum falya'ummakum akbarukum. Idza hadarat, ketika hadir, maksudnya waktunya tiba, as-salatu, salat, falyu'adzin, maka hendaklah adzan, lakum, bagi kalian, ahadukum, salah satu di antara kalian, wal ya'ummakum, dan hendaklah jadikan imam kalian, akbarukum, pembesar di antara kalian. Nah, ini kata-kata akbarukum di sini itu bukan tafsiriyah. Akbarukum, pembesar. Tentu pembesar di sini maksudnya orang yang paling memahami syariat, bukan pembesar tokoh masyarakat. Kalau tokoh masyarakat kagak ngerti syariat mah ya jangan, gitu kan.
akbarukum, ada yang menyatakan akbarukum yang paling tua di antara kalian. Nah, kalau dimaknai yang paling tua di antara kalian itu di zaman Nabi. Sebab standar syariat di zaman Nabi itu sesuai. Ketika umuran para sahabat itu kan standar ilmunya sama. Karena syariatnya beriringan, Nabi, sahabat menyertai. Maka akbarukum yang dimaknai paling tua di antara kalian ya wajar. Sebab pemahaman sahabat saat itu ya standar sama, sehingga umurlah yang menjadi patokan. Lah kalau sekarang kan kagak. Dimanai akbarukum paling tua di antara kalian, ternyata yang paling tua, mohon maaf, di syariat kagak ngerti. Ada yang muda, alumni pesantren yang paham syariat, ya dia utamakan. Rawahu Syaikhan, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi apapun sebuah hadis ketika rawahu Syaikhan, asy-Syaikhan di dalam kitab-kitab apapun ya itu bermakna merujuk kepada dua ahli hadis utama. Dua ahli hadis utama itu ya mempunyai kitab paling besar di dalam kitab-kitab hadis ya Imam Bukhari dan Imam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Wahuma, adzan dan iqamah sunnatun sunnah ala sahih menurut pendapat yang sahih. Wakila, dan ada pendapat yang menyatakan fardu kifayatin, fardu kifayah. Wakila, ada yang menyatakan huma, adzan dan iqamah sunnatun sunnah fi ghairil jum'ati, pada selain salat Jumat. Wa fardu kifayatin fiha, dan dalam salat Jumat fardu kifayah. Wa qadaitu kalamu syekh annahu ma laisa bisunnatin fi ghairi shalah al-maktubah. Yang dimaksud dengan tidaklah berhukum sunnah adzan dan iqamah pada selain salat maktubah. Salat maktubah itu istilah salat 5 waktu. Wa huwa kadzalika, dan demikian pula fala yusyri'ani, maka tidak disyariatkan fil mandzurati, dalam salat yang dinadarkan. Salat yang dinadarkan itu apa? Ya sebagaimana nazar-nazar yang lain. Misalnya saya kalau mendapat kenaikan gaji, maka saya akan melaksanakan salat hajat 2 rakaat. Meskipun salat hajat hukumnya sunnah, apapun bentuknya yang dinazarkan itu menjadi wajib. Kurban sunnah, tapi ketika dinazarkan menjadi wajib. Wal janazatu, salat jenazah enggak disunahkan. Wa in syuri'at fiha al-jama'atu, namun demikian adzan atau iqamah tetaplah disyariatkan pada sholat sunnah yang bersifat jamaah, kal idi, seperti sholat id, wal kusufi, sholat gerhana, wal istisqai, sholat minta hujan, wat tarawihi, dan sholat tarawih. Dah, sholat tarawih ya. Begini, dulu kalau kita sepintas bicara tentang sejarah sholat tarawih. Sholat tarawih di zaman Nabi cuma pernah melaksanakan sholat tarawih 2 malam. 2 malam. Pertama, Nabi niat sendiri, jamaah para sahabat lihat pada ngikut. Kapan itu dilakukan? Tengah malam. Tengah malam. Kan rumah Nabi itu kan samping masjid.
Para sahabat senang nongkrong di beranda lah masjid. Ketika Nabi masuk masjid, lah sholat apa? Para sahabat itu 2 malam. Ketiga malamnya Nabi nggak mau. Para sahabat, kata Nabi, saya khawatir sholat ini dianggap wajib, saya tidak ingin memberatkan. Nah, di dalam sholat tarawih itu disunnahkan, sebab waktunya terpisah dengan sholat isya, tapi disunahkannya berjamaah. Makanya disunahkan untuk adzan dan iqamah. Tapi di zaman sekarang tidak berlaku. Kenapa? Lah sholat tarawihnya kan numpang di sholat ba'da isya. Ya. Zaman Nabi itu sholat tarawihnya tengah malam, itu pun cuma 2 malam. Zaman sekarang sholat tarawihnya numpang ba'da sholat isya. Lah ngapain adzan? Orang udah pada ngumpul. Ya. Yang ngumpul ke banyak bet. Banyak. Padahal kalau ditanya niatnya sholat isya berjamaah apa sholat tarawih berjamaah juga pada bingung. Dibilang niat sholat isya berjamaah kok sebelum Ramadan sepi gitu ya. Dibilang niatnya sholat tarawih, masa sholat isya dikalahkan yang wajib oleh yang sunnah. Sehingga ya mohon maaf, di kita itu sholat tarawih itu bukan, ya mohon maaf nih, kecuali bagi orang yang memang berniat murni. Kebanyakan yang terjadi ya niat sholat tarawih itu bukan karena syariat, tapi karena adat. Ya kalau syariat mestinya ramainya sedemikian rupa itu satu, sebelum Ramadan udah biasa ini masjid ramai, bisa ada. Harusnya kan begitu. Satu, sholat isya kalau atas nama syariat berarti sebelum Ramadan udah biasa rame. Yang kedua, kalau atas nama syariat ya ramainya mestinya sampai akhir Ramadan. Biasanya sampai cuma seminggu doang ya. Betul. Seminggu doang. Tahu sisa harinya itu pada ngapain gitu. Ya. Jadi bukan syariat, adat. Gak enak kalau nggak ikut-ikutan gitu. Ya tapi masih mending lah mau sholat. Cuman ya khawatir salah niat itu aja. Thumma sholatul maktubatu in kanat maktubatun fi jama'ati rijalin fala khilafa fi istihbabil adzani laha. Kemudian sholat yang diwajibkan, sholat maktubah, sholat 5 waktu, jika sholatnya itu dilakukan sekumpulan jamaah laki-laki, maka tidak ada perbedaan pendapat, semua bersepakat atas kesunahannya adzan. Nah kalau yang sholat berjamaahnya kaum ibu-ibu ya jangan adzan tuh mama, karena nggak boleh. Nah bagaimana kalau sholat sendiri? Wa ammal munfaridu, adapun sholat yang sendiri fi sahra'i, di tempat terbuka, tempat lapang. Wa kadza, dan demikian pula kasusnya fil baladi, di sebuah kota tapi sendiri. Ya misalnya kita musafir gitu kan sendiri. Apalagi zaman dulu tidak seramai sekarang, masjid musola belatak. Lah zaman dulu mah susah. Fayadzinu aidan, maka tetaplah adzan juga. Alal madhabi, menurut madhab Syafi'i. Dasarnya apa? Li'annahu alaihi salatu wassalam, karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi berkata, bersabda, li Abi Sa'id Al-Khudri, kepada Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, inni araka tuhibbul badiyata wal ghanama, sungguh aku lihat, kata Nabi, kamu sering senang ada di pedalaman
untuk angon. Bahasanya apa angon? Menggembala. Faida kunta, maka jika kamu berada fi badiyatika, di gembalaanmu, di pedalamanmu, fa'adhan talis sholati, maka adhanlah untuk sholat. Adhanlah engkau untuk sholat. Farfa', maka keraskan sautaka, suaramu, bin nidai, dengan panggilan. Alasannya fa'innahu, maka sesungguhnya la yasma'u, tidaklah mendengar, mada sautil muadzini, jawaban, mohon maaf, tidaklah mendengar mada sautil muadzini, jauhnya suara muadzin, jinnun, bangsa jin, wala insun, dan tidak pula mendengar manusia, wala syai'un, dan tidak pula sesuatu, illa syahida, kecuali bersaksi, lahu, baginya, yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Jadi meskipun kita hendak sholat dalam kesendirian, baik di tempat terbuka atau di kota, maksudnya ketika kita musafir misalnya, kita sendiri hendak sholat, tetaplah disunnahkan adzan. Ya, karena dasar riwayatnya jelas. Sa'id Al-Khudri, Abi Sa'id Al-Khudri itu ya pernah diminta oleh Nabi, karena Nabi itu sering lihat dia suka angon di tempat terbuka, di pedalaman. Maka kata Nabi, ketika waktunya sholat, ya adzanlah kamu, karena sungguh tidaklah mendengar jauhnya suara adzan, baik jin, manusia, atau apapun itu, kecuali itu akan menjadi saksi pada hari kiamat. Akan menjadi saksi pada hari kiamat. Maksudnya, jikapun terdengar, tidak terdengar oleh manusia, ada bangsa jin, karena bangsa jin itu belatak. Wala syai', kata syai'in di sini, dan tidak mendengar apapun. Maksudnya apapun di sini ya bangsa hewan, tumbuhan. Walaupun ulama ada yang menyatakan syai' di sini ya sebagai bentuk makhluk yang mendengar, ya hewan lah katakan. Kelak hewan pun akan bersaksi bahwa ini si fulan, kalau dalam ketika sholat sendiri karena situasi tertentu, sebelum sholat dia sudah masuk ke adzan, maka kesaksian itu yang kelak akan menjadi syafaat dia di hari kiamat. Wayam bagi, dan hendaknya ayu adzinu, adzan, wa yuqima, dan iqamah qaiman, sambil berdiri, mustaqbilal qiblati, dalam keadaan menghadap kiblat. Falau tarakahuma ma'al qudrati, lah kalau misalnya meninggalkan itu, tidak berdiri, tidak menghadap kiblat, padahal mampu, ya soha, tetap sah. Misalnya sambil duduk-duduk misalnya, tetap sah. Cuman disunahkan menghadap kiblat sambil berdiri. Fala ba'sa bi adzanihi raqiban, tidak masalah orang adzan itu di atas kendaraan. Wa adzanal muttaji'u kal qaidi illa annahu asyaddu karahah. Dalam situasi normal orang adzan sambil berbaring, sambil duduk, ya nggak masalah, cuman itu sangat makruh karena tidak ada li ta'zimi kalimatillah, tidak ada rasa hormat terhadap kalimat Allah. Wala yaqta'u, dan tidak boleh memutus al-adzan bikalamin, tidak boleh memutus adzan dengan dialog yang lain.
wala ghairuhu, dan yang lainnya, qaulas salima alaihi insan, misalnya menjawab salam orang, au atisa, atau menjawab bersin orang, lam yajibhu, tidak perlu untuk menjawabnya. Ya kan, menjawab salam itu hukumnya wajib, tapi ta'ziman terhadap suara adzan itu ya jangan terputus oleh itu. Tapi di sini ada yang luar biasa, hadirin. Ada yang dikecualikan. Na'am law ra'a a'ma bi yakhafu wuqu'ihi fi bi'rin. Apakah boleh di sela-sela adzan itu berlaku, berucap, bertindak? Boleh. Ketika seseorang melihat orang buta yang dikhawatirkan terjerembab jatuh ke dalam lubang. Ya, ini logikanya zaman dulu itu kan masjid enggak tertutup kayak sekarang dulu mah ya. Ya Masjid Nabawi kan ngablak. Atau dimanapun lah kita adzan di tempat terbuka. Ketika sedang adzan kita lihat ada orang buta, kita sedang ada orang buta tuh. Kayaknya dia jalannya depan dia ada lubang, ada sesuatu yang membahayakan, maka diperbolehkan untuk memberikan peringatan. Di tengah-tengah adzan kita boleh, karena itu berkaitan dengan nyawa. Wajaba wa nahwi, dan contoh yang lainnya. Wajaba indzaruhu, wajib memberikan peringatan padanya, malah wajib. Wa yustahabu, dan disunahkan, ayakunal muadzinu mutatahhiran, disunahkan seorang muadzin itu dalam keadaan suci. Langsung fa in adana wa aqama wa huwa muhadditsun au junubun kariha. Ketika adzan dan iqamah dalam keadaan hadas dan junub itu makruh. Lah, kok bisa? Kan mau sholat. Lah kan, dan adzan dan iqamah mah berlaku bagi siapapun. Bisa jadi sekelompok orang belum ada yang bisa adzan dan iqamah, cuman dia doang, cuman sayangnya baru dalam keadaan junub misalnya. Wa yustahabu ayyakuna syaitan wa hasunat saut, disunnahkan muadzin itu memperbagus suaranya, kalau bahasa kita nada lah, dan disunahkan untuk memilih orang yang paling bagus suaranya. Nah, dalam kasus ini saya dari dulu bukan gak mau ya, berusaha menghindar untuk adzan ya, karena nggak pede, suara jauh dari standar bagus. Nah, yang terakhir, wa ammal iqamatu fatata'allaqu biiznil imami. Adapun iqamah, kalau adzan tidak perlu izin imam, waktunya tiba adzan. Wa ammal iqamatu fatata'allaqu biiznil imam. Nah, adapun iqamah itu terkait dengan izin imam. Mohon maaf nih yang suka adzan misalnya imam sudah ada, minta izin imam, karena bagaimanapun dalam bab sholat kekuasaan ada di tangan imam. Ya mohon maaf, misalnya lagi sholat sunnah udah salam sekali, dia noleh ke imam, takutnya imam mau melaksanakan sholat sunnah lagi, atau imam yang berhak memutuskan, lihat jamaah masih ada yang sholat enggak, kalau masih banyakkan yang sholat sunnah jangan izinkan iqamah. Jadi si muadzin itu ketika hendak qomat minta izin imam. Adabnya seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Udah adzan.
Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikian syariat adzan dan iqamah. Tadi ada yang terlewat, saya lupa. Anak kecil apakah boleh adzan? Ketika tidak ada orang dewasa yang sama sekali tidak bisa adzan, maka diperbolehkan anak kecil. Ingat ya, diperbolehkan, bukan disuruh. Tapi selama ada orang yang dewasa dan tahu adzan, bisa adzan, anak kecil tidak. Mohon maaf, seringkali terjadi anak kecil disuruh-suruh. Ini bukan masalah mentalitas belajar adzan, bukan. Jaga kesakralan ibadah. Karena bagaimanapun anak kecil itu ghairu taklif, dia belum terikat hukum. Kesakralan itu harus menjaga kehormatan ya orang yang sudah akil baligh. Biarin belajar, jangan. Nah, kita protokoler pemerintahan saja misalnya. Protokoler, ada acara di pemerintahan, gak usah kelas kepresidenan, ketinggian, kecamatan. Ketika harus upacara bendera misalnya, tega gitu menjaga kesakralan upacara, bocah-bocah suruh maju. Padahal urusan dunia, dari urusan akhirat, kayaknya pelain banget. Nah, jangan. Ya kecuali sama sekali orang dewasa nggak ada yang bisa adzan, boleh anak kecil. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan sedikit banyaknya bermanfaat. Amin ya rabbal alamin.